Halo semua, kembali lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit tentang satu topik yang jadi bahan diskusi saya dan teman-teman yang ada di Papua dalam kelas teologia kami. Topik tersebut berbicara tentang pengudusan. Minggu yang lalu memang sudah saya sedikit sampaikan kepada kita semua lewat video singkat saya tentang pembenaran dari Allah. Nah, pembenaran dari Allah itu sendiri adalah tindakan mutlak dari Allah untuk menyatakan atau mendeklarasikan seseorang yang mengaku dosanya, menaruh imannya kepada Allah, merespon panggilan keselamatan dalam hidupnya, dinyatakan oleh Allah sebagai seseorang yang benar di hadapan Allah itu sendiri. Dan memang ada keterkaitannya dengan topik yang saya akan sampaikan atau bicarakan pada kesempatan kali ini lewat video singkat saya tentang pengudusan. Tetapi sebelum saya lebih lanjut, saya ingin baca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-15 sampai 16. Jadi dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-15 dan ke-16. Ini jadi dasar saya dalam video singkat saya kali ini, pembahasan video singkat saya kali ini. Saya baca untuk kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, memang seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa topik ini atau pengudusan ada keterkaitannya dengan topik sebelumnya, di mana tentang pembenaran. Nah, ketika seseorang sekali lagi dinyatakan atau dideklarasikan benar di hadapan Allah oleh Allah itu sendiri, orang tersebut bukan hanya sampai pada tahap itu saja, tetapi selanjutnya di saat yang sama ketika Allah mendeklarasikan atau menyatakan orang tersebut atau orang percaya tersebut sebagai orang benar di hadapan Tuhan, proses selanjutnya mulai, yaitu proses pengudusan. Nah, salah satu hal yang menarik adalah ketika orang tersebut atau orang percaya tersebut dinyatakan kudus atau disebut kudus. Itu sebabnya ketika para rasul menyapa atau menyebut orang-orang yang menjadi tujuan surat atau tujuan suratnya untuk jadi pembaca awal suratnya itu sebagai orang-orang kudus. Saya ingin memberi kepada kita semua salah satu contoh dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang pertama. Ketika Paulus menyapa orang-orang yang ada di Efesus, Paulus menyatakan bahwa dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, jadi sekali lagi ketika seseorang tersebut dinyatakan atau Allah menyatakan orang yang menaruh imannya kepada Allah, merespon panggilan keselamatan, mengaku dosanya, dinyatakan oleh Allah benar, tetapi pada saat yang sama orang tersebut juga disebut sebagai orang kudus. Jadi kita sebagai orang-orang percaya yang ada pada yang hidup pada zaman sekarang, kita termasuk di dalamnya ketika Allah Allah menyebut kita orang-orang kudus, kepunyaan Dia. Dan ini adalah status yang kita punya sebagai orang-orang percaya. Luar biasa. Ketika kita punya status yang tidak sembarang dimiliki oleh orang lain. Dan status ini bukan hanya diberikan oleh sesama manusia, tetapi ini diberikan oleh Allah sendiri. Ketika kita merespon panggilan keselamatan, kita bukan hanya dinyatakan benar oleh Allah, tapi sekali lagi kita disebut sebagai orang-orang kudus. Nah, tidak berhenti di sana, tetapi selanjutnya
pengudusan sendiri merupakan salah satu proses sepanjang hidup kita. Nah, memang ada perspektif lain, yaitu bahwa kita akan mencapai kesempurnaan dalam hal kekudusan. Kita akan kudus secara penuh ketika Kristus datang ke dalam dunia ini. Tetapi ya, itu juga menggambarkan bahwa proses pengudusan ini terjadi sepanjang kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita akan mencapai kekudusan yang sempurna ketika kita sudah ada bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Dan sekali lagi, memang dalam proses ini ada dua hal ada hal yang menarik, di mana bukan hanya Allah yang berperan, tetapi juga kita sebagai orang yang sudah merespon keselamatan dalam kehidupan kita, merespon panggilan keselamatan dalam kehidupan kita, kita juga mengambil peran di dalam proses pengudusan ini. Jadi apa yang kita lakukan adalah, peran kita adalah taat dan bertekun untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Allah juga tidak diam dan sampai hanya mendeklarasikan atau menyatakan kita benar dan kudus, tetapi juga Allah menolong kita bersama-sama dengan kita untuk melalui setiap proses dalam pengudusan itu sendiri. Memang tidak serta-merta ketika kita menjadi atau kita disebut sebagai orang kudus, kita tidak lepas dari kesalahan. Kita sudah lepas dari dosa. Tidak, kita pasti masih akan melakukan dosa karena kita masih ada di dalam daging. Hidup kita masih ada di dalam daging, dan itulah yang disebut oleh bagian firman Tuhan sebagai proses kita. Ada jatuh bangun di dalam proses ini ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi, hal yang bisa membuat kita semangat adalah bahwa kita tahu bahwa Allah turut serta bekerja di dalam kehidupan kita lewat proses pengudusan ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah lewat Roh Kudus-Nya yang Allah sudah tempatkan, sudah meteraikan, menjadi meterai di dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Roh Kudus itulah yang membantu kita dalam setiap proses yang kita akan alami, sementara alami untuk pengudusan. Karena ya, sekali lagi, tidak ada yang langsung menjadi sempurna ketika disebut sebagai orang kudus. Kita masih akan lewat proses pengudusan itu sendiri. Dan ya, ini topik yang menarik, dan saya harap setidaknya bisa ada informasi sedikit yang bisa membangun kehidupan rohani kita tentang hal pengudusan. Dan satu hal yang perlu kita ingat, kita hanya perlu menaruh iman kita, bertekun di dalam iman kita kepada Allah, tetapi juga kita tetap menyerahkan kehidupan kita kepada Dia sepenuhnya. Dan today I just talk about the sanctification. That sanctification is how to say, like the things that start when we have a justifications, and it takes it will be complete when we are in the heaven with our God. So, and when Jesus came for the second time. So what I explain through this
short video that I make. Is a sanctification is a progress work, both between God and man as a believer. That God put the Holy Spirit in us to work in us as we pass through the sanctification process. When we justified by God, in the very moment also we called as a saint. We start our sanctification process. So once again, that I want to all of us remember that God with us in every process, sanctification process in us. So take courage and put our faith in Him always. This is my short video for this moment, for this time, and may this video will be a blast for you. Thank you, and God bless you.